Pernah nggak kamu bertamu ke rumah teman yang kalau di kantor penampilannya on-point banget? Baju disetrika licin, parfum semerbak, rambut tertata rapi, pokoknya citra manusia bersih banget. Tapi pas kamu buka pintu rumahnya, boom, gunung baju kotor ada di pojok kasur, bungkus camilan bertebaran, dan wastafel penuh piring numpuk dari 3 hari lalu. Fenomena ini unik, tapi nyata. Dalam dunia psikologi, kondisi ini sering memicu pertanyaan, kok bisa sih seseorang punya standar kebersihan yang jomplang banget antara diri sendiri dan lingkungannya? Mari kita bedah psikologi di balik fenomena rapi di luar, berantakan di dalam. Manusia itu makhluk sosial yang sangat peduli dengan cara orang lain memandang mereka. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut impression management atau manajemen kesan. Saat kita keluar rumah, seperti ke kantor, meeting, atau kencan, kita sedang berada di panggung depan. Di sini, kita sadar bahwa penampilan adalah kartu nama pertama. Kita ingin dianggap profesional, kompeten, dan punya kontrol atas hidup. Menjadi wangi dan rapi adalah cara termudah untuk mendapatkan validasi sosial tersebut. Nah, rumah adalah panggung belakang atau backstage. Disinilah tempat kita melepas semua topeng. Bagi sebagian orang, menjaga kerapian di rumah terasa seperti kerja tambahan yang gak ada penontonnya. Jadi, buat apa capek-capek bersihin kasur kalau nggak ada yang lihat? Banyak orang yang penampilannya sangat rapi di luar justru adalah mereka yang punya pekerjaan dengan tekanan tinggi. Mereka menghabiskan seluruh energi mental mereka untuk membuat keputusan, mengurus orang lain, dan tampil sempurna selama 8-10 jam sehari. Pas sampai rumah, cadangan energi mereka sudah di angka 0%. Fenomena ini sering disebut decision fatigue. Di kantor, saya harus terlihat tajam supaya klien percaya. Di rumah, jujur, mau naruh baju di gantungan aja rasanya kayak disuruh daki Everest. Akhirnya, rumah jadi korban. Berantakan dianggap sebagai biaya dari performa maksimal mereka di dunia luar. Kita perlu membedakan antara kotor dan berantakan. Berantakan berarti barang-barang ada di mana-mana, tapi nggak ada bakteri berbahaya. Kotor, itu berarti ada sisa makanan yang membusuk, debu tebal, atau bau tidak sedap. Beberapa orang merasa baik-baik saja dengan kekacauan kreatif. Mereka tahu persis di mana letak kunci motor di bawah tumpukan kertas itu. Namun, karena mereka sangat peduli dengan estetika tubuh atau personal grooming, mereka tetap mandi 2 kali sehari dan pakai baju bermerek. Bagi mereka, kebersihan badan adalah kewajiban, tapi kerapian ruangan adalah opsional. Jangan salah, kadang kebiasaan ini bukan cuma soal malas. Ada beberapa kondisi kesehatan mental yang bisa jadi penyebabnya. Pertama adalah eksekutif disfungsion, ADHD. Banyak orang dengan ADHD bisa sangat fokus pada satu hal, seperti dandan agar terlihat sempurna, tapi kesulitan mengatur tugas-tugas rumah tangga yang membosankan dan repetitif seperti mencuci piring atau melipat baju. Kedua adalah high functioning depression. Ada orang yang terlihat sangat berfungsi di luar, bisa bekerja dengan hebat, tapi di dalam hati mereka merasa kosong dan lelah. Membereskan rumah butuh energi emosional yang gak mereka punya saat itu. Dan ketiga adalah burnout. Ketika seseorang sudah muak dengan tuntutan hidup, mereka biasanya mulai mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak krusial bagi kelangsungan karir mereka, yaitu kondisi rumah. Ada teori menarik yang bilang kalau rumah yang berantakan adalah bentuk pemberontakan bawah sadar terhadap dunia luar yang terlalu menuntut kesempurnaan. Kalau di kantor kamu harus duduk tegak, bicara sopan, dan meja harus bersih, maka rumah menjadi satu-satunya tempat di mana kamu bisa bebas. Menjadi berantakan adalah cara mereka berkata, di sini, saya nggak harus jadi siapa-siapa. Saya nggak harus sempurna. Kekacauan di rumah adalah bentuk kenyamanan bagi mereka. Apakah ini masalah besar? Jawabannya, tergantung. Kalau perilaku ini mulai mengganggu kesehatan, misal, muncul kecoa, jamur, atau bau busuk, atau mulai merusak hubungan sosial seperti nggak pernah berani undang orang ke rumah karena malu,
maka ini perlu diperhatikan. Tapi kalau berantakan itu cuma sebatas baju yang belum dilipat atau buku yang berserakan, tapi kamu tetap bahagia dan sehat, mungkin itu cuma cara kamu mengelola energi. Gimana cara menyeimbangkannya? Kalau kamu merasa perilaku ini mulai membebani pikiran, coba lakukan beberapa langkah kecil ini. Kalau ada kerjaan yang bisa beres dalam 2 menit, misalnya taruh gelas ke wastafel, gantung jaket, lakukan detik itu juga. Jangan ditunda. Tetapkan satu area, misalnya kasur atau meja kerja rumah yang harus selalu rapi. Sisanya, biarlah pelan-pelan. Selain itu, jangan tunggu motivasi. Motivasi itu sering datang belakangan. Mulai aja dulu dari satu sudut kecil. Kalau kamu merasa sangat kesulitan hanya untuk membuang sampah, coba ngobrol dengan profesional. Mungkin ada beban mental yang belum selesai. Kesimpulannya, menjadi rapi di luar tapi berantakan di dalam rumah nggak otomatis bikin kamu jadi orang palsu. Itu cuma menunjukkan kalau kamu manusia yang punya batas energi. Kita semua berjuang dengan prioritas masing-masing. Hanya saja ingat satu hal, rumah yang rapi seringkali mencerminkan pikiran yang lebih tenang. Mungkin kamu nggak butuh rumah yang sebersih hotel bintang 5, tapi kamu butuh ruang yang cukup lega untuk bernapas tanpa harus kesandung tumpukan cucian. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.